Oke, ini Pak, eh, Pak Febi kan Ya, di mana Bapak itu ketika dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau juga misalnya gini Pak, kalau dilema etika itu biasanya tadi ya kita dapat keputusan yang sama-sama benar. Tapi kalau moral itu kita ada bisikan-bisikan yang menggiurkan, misal gitu kan, pelanggaran gitu kan. betul. Nah, ini mau dipakai ini betul nih gitu kan, tapi ini secara prosedur salah gitu kan, biasanya suka ada tempat gitu. Gimana Bapak mungkin bisa mengidentifikasikan bahwa kita mengambil keputusan gitu ya, bisa membedakan ini dengan etika atau juga. Yang pertama, pada saat kita berbicara dari permasalahan yang memang kita identifikasi bahwa itu bisa mengakibatkan dilema bagi kita. Dilema dalam artian berarti pilihan di antara keduanya itu sebetulnya benar, tetapi dari satu sisi bisa menjadi salah. Nah, oleh karena itu kalau saya biasanya itu mengidentifikasi yang pertama adalah dari sisi aturan. Maka prosedur yang kemudian aturan-aturan yang memang berlaku itu seperti apa? Jangan sampai kita tidak memperhatikan aturan-aturan yang kemudian berlaku. Meskipun benar dari sisi misalkan tadi ya, permasalahan itu kalau kita lihat dari sisi contoh misalkan tadi seperti mata anggaran. Dari sisi mata anggaran, maka sebuah anggaran ini misalkan benar apabila kita manfaatkan untuk di lingkungan sekolah dan itu bisa membawa kebaikan. Tetapi salah secara prosedur. Contoh sederhana seperti ini. Karena kami betul-betul sekolah ini berasal dari anggarannya dari partisipasi masyarakat dan juga yang bantuan dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah anggaran pos. Nah, misal saya harus menentukan sebuah kebijakan di mana anggaran pos ini harus sesuai dengan posnya masing-masing. Andai saja saya membuat sebuah perencanaan di dalam ARKAS atau perencanaan selama 1 tahun, maka perencanaan itu misalkan 50% bisa dipakai untuk biaya pegawai. Ya. Nah, pada kenyataan di lapangan, karena kita masih mixing antara partisipasi masyarakat dengan juga dana bos, kita harus menyadari bahwa di dana partisipasi masyarakat kita tidak bisa nge-push, kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk bisa 100% masuk. Suatu ketika misalkan pada saat ada satu kewajiban sekolah untuk membayar foto, ternyata dari partisipasi masyarakat itu belum bisa menutupinya, dan dari dana bos yang 50% juga belum bisa menutupi. Lalu seperti apa yang harus kemudian saya lakukan? Yang pertama adalah saya mengajak diskusi dengan orang-orang yang memungkinkan bahwa mereka akan terkena dampak dari kebijakan yang kemudian akan saya ambil. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu memiliki sebuah rasa, dan rasa itu harus sesuai dengan pikiran. Jangan sampai nanti pada saat kewajiban kita tidak bisa kita sampaikan, mereka akan berpikiran tidak baik dan kemudian mereka akan menuduh kita berbagai macam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila kita dihadapkan dengan sebuah keputusan yang memang itu cukup dilema, salah satu contoh yang tadi di mata anggaran, maka yang pertama kita harus tetap berada di SOP. Karena pada kenyataannya seorang pimpinan itu sudah jelas akan tersangkut dengan aturan-aturan yang memang sudah berlaku. Di sisi lain, kebutuhan yang memang sangat mendesak itu karena memang belum tertutupi, maka kita mengajak diskusi orang-orang yang mungkin akan terkena dampak. Sehingga tentunya mereka dengan kita mengajak diskusi, dengan keterbukaan data, dengan keterbukaan fakta, mereka akan sangat memahami. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dari hasil keputusan yang tadi itu akan betul-betul diterima dengan baik oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan kita tidak akan kemudian terjerat dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kita melihat dari sisi sesuai dengan SOP, di sisi lain yang kemudian kita dimungkinkan akan merugikan, maka kita akan mengajak mereka untuk bisa melihat dari sisi yang baik. Daripada kemudian memaksakan sampai akhirnya kita terjadi hal yang tidak baik, maka semuanya akan berada di dalam diri. Nah, itu salah satunya jika kita dihadapkan dengan satu sisi yang memang cukup dilema dari sebuah keputusan. Ya, berarti pertama ya Bapak mengidentifikasi
pastinya prosedurnya seperti Ya, apa, betul. gitu kan? Karena kita tidak lepas dari aturan baku Ya, ya. betul. Terus kemudian diskusi ya. Ya, Gitu. itu harus penting. Karena ya kalau hanya mengacu pada SOP kaku Ya, banget ya. kaku banget. Gitu. Dan itu juga akan mengakibatkan hal yang tidak baik sebetulnya dengan rekan-rekan kerja kita. Iya. Karena manusiawi ya. Hubungan ya. Hubungan kerjanya emosionalnya akan jadi nggak stabil ya. Terlalu kaku tidak baik, terlalu longgar juga tidak baik. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan saya rasa SMKPNJ sejauh ini dengan konsep begitu, dengan konsep keterbukaan ya, meskipun tidak telanjang bahasanya keterbukaan tapi tidak telanjang, kemudian konsep bersama-sama diskusi. Jadi insya Allah mudah-mudahan sampai sejauh ini kita berada di kerja luar biasa. Alhamdulillah baik. Itu selama ini kan tadi Bapak ngajak diskusi gitu kan, ketika dia dengan peraturan gitu kan. Nah, ada nggak Pak pihak-pihak yang tadi kan bicara soal rasa kan? Betul. Nah, gimana Bapak menyikapi bagi yang pihak-pihak yang rasanya itu dia mungkin kebagian Kecewa, nggak ya? enaknya Bagian kecewa. bagian kecewanya kalau kita dihadap pada orang nerima gitu kan, kita alhamdulillah gitu. Tapi gimana Bapak menjalankan itu ketika dihadapkan pada pihak ya kan, tim lah gitu ya, tim yang dia merasa kecewa dengan keputusan yang Bapak ambil. Ya, pada dasarnya alhamdulillah mungkin saya diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara, gaya, bahasa yang kemudian mudah untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya kalau boleh dibilang saya cerewet, Bu. Nah, cerewet itu ternyata itu dibutuhkan. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa dasar manusia itu adalah komunikasi. Andai saja kemudian saya hanya bisa diam, maka orang lain hanya bisa menduga-duga. Tetapi karena kemudian saya diberikan anugerah oleh Allah untuk cerewet, gitu ya, sampai akhirnya setiap hal maka saya kemudian sampaikan, kemudian saya jelaskan, kemudian saya mencoba untuk memberikan pemahaman sampai orang yang kemudian kecewa itu betul-betul memahami dari sisi mana kemudian mereka kecewa. Karena pada kenyataannya bagaimana kemudian saya harus menyikapi apabila ada kemudian kelompok yang kemudian kecewa, hanya satu, komunikasi. Pada saat kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, maka kita akan menemukan titik temu di mana sebetulnya permasalahan ini kemudian kita ketahui. Dan sampai akhirnya kedua belah pihak ini akan betul-betul memahami. Tapi kalau misalkan kita bayangkan saja, kalau misalkan yang itu kecewa saya tidak berusaha untuk menjelaskan, maka dia tidak akan pernah tahu. Atau terbalik misalkan, mereka kecewa, kemudian sayanya tidak mampu kemudian menyampaikan dengan baik, karena kemudian ada suatu hal yang kemudian ditutupi, itu juga tidak akan pernah baik. Jadi kata kunci yang tadi ditanyakan, saya rasa akan kembali kepada komunikasi. Bagaimana komunikasi di antara kami, baik itu pimpinan dan juga tim, itu harus terjalin dengan baik. Bahkan ya, saya selaku pimpinan di sini selalu berusaha untuk membuka kritik dan juga saran dari bawah. Dan yang paling penting itu adalah kita menjadi seorang pemimpin yang kemudian turun tangan. Jangan sampai kita hanya bisa tunjuk tangan. Nah, kenapa turun tangan tunjuk tangan? Pada saat ada seseorang yang kemudian kecewa, maka dia akan sama kecewanya dengan saya. Karena saya pun merasakan apa yang mereka rasakan. Jika mereka kemudian merasa senang, maka saya pun ada di posisi yang senang. Jika mereka ada posisi yang sedih, maka saya itu ada di sana sebetulnya. Gitu. Jadi itu keputusan yang kemudian kita ambil, saya ambil di dalam sebuah hal yang dimungkinkan terjadi. Dan pun jika memang mereka kecewa, maka saya akan memposisikan berada di posisi mereka. Sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti itu, komunikasi yang baik, mereka juga akan sangat memahami. Oke Pak. Oke. Dalam mengambil keputusan itu kira-kira gini Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang ini tuh berkaitan dengan dilema etika ini? Kira-kira apa? Sebetulnya
kalau untuk di efektif ya Pak? ya yang paling efektif yang kami lakukan sebetulnya, karena meskipun mungkin start keputusan itu ada di saya, tapi saya dari tahun 2012 SMK PNC ini berdiri, dan alhamdulillah saya masih dipercaya oleh pimpinan dari pihak yayasan, saya tetap memegang. Nah, jadi kebetulan dengan konsep begitu, maka saya mampu dengan tim itu mengidentifikasi dari awal. Dari awal. Oh berarti ini Bapak Salam. salah Puasa ya? Puasa nanti hari Kamis. Tadi direkam. Gak apa-apa. dia bikin ketahuan. Oke, kita kembali ya. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh pimpinan itu dari awal, dari tahun 2012 sampai dengan hari ini. Jadi sebetulnya secara sejarah dari awal. Dari awal Jadi tahu. Ya kebetulan saya dari pihak yayasan itu dikirimkan ada 3 orang khusus yang memang dikirim dari yayasan. Saya sebagai kepala sekolah, bendahara, dan juga dari kesiswaan pada saat itu. Nah pada saat itu sehingga dari awal ini yang tadi ditanyakan bagaimana kalau misalkan kita berbicara tentang etika, ya, dilema, dan kemudian seperti apa yang harus kemudian dilakukan. Yang pasti kita menganalisis dan juga mengidentifikasi bagaimana karakteristik kewilayahan. Ya. Kemudian juga kita harus mengidentifikasi bagaimana tingkat pendidikan orang tua, bagaimana tingkat ekonomi orang tua, bagaimana sosial dan budaya daripada lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena tentu saja itu yang akan menjadi masukan-masukan kepada kita dari hal-hal yang akan kita putuskan dengan program yang ada di sekolah ini yang nantinya akan berhubungan dengan etika atau attitude. Sampai akhirnya kita juga punya program, misalnya contohkan bahwa SMK PNC itu punya program sholat zuhur berjamaah itu tidak dari awal. Tidak kemudian kami buka sekolah, kami punya langsung program sholat zuhur berjamaah. Tidak. Kenapa? Kami melihat bagaimana nih situasional yang ada di lingkungan sekolah kami. Bagaimana kemudian anak-anak ini kita bisa nggak kita giring ke arah yang seperti ini dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beberapa kegiatan-kegiatan secara program yang memang kita sudah putuskan dan itu berjalan, itu tidak kemudian satu waktu, tetapi betul-betul bertahan. Saya ambil contoh seperti yang tadi. Kegiatan sholat zuhur berjamaah itu kami bisa baru lakukan kurang lebih 2015, ya. Dan itu pun berjamaahnya baru di laki-laki saja. Kemudian setelah itu hanya sholat berjamaah saja. Hari Jumat itu juga hari Jumat ya. Itu juga hari Jumat hanya sholat Jumat. Kemudian dari situ berkembang pertama dengan musyawarah, kemudian berkembang dari mulai sholat Jumat, kemudian berkembang ke sholat zuhur, tambah lagi pagi-pagi. Nah ternyata dari sisi etika, kenapa ada hubungannya dengan program yang tadi dari sisi keagamaan? Hasil analisis kami dari mulai tadi ya, dari mulai tingkat sosial masyarakat, kemudian juga tingkat ekonomi, tingkat pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Maka yang paling penting dari sisi etika adalah agama. Jadi base-nya itu, dasarnya itu dibangun dengan agama. Sehingga kami menganalisis dan kami memutuskan bahwa lingkungan sekolah kami itu membina, kemudian mengajak, kemudian memberikan pembelajaran kepada anak-anak, khususnya dari sisi sikap, perilaku, ya, perbuatan, kepribadian, itu kami bangun dari sisi agamanya. Nah ini adalah sebuah keputusan yang memang alhamdulillah kita bisa bangun dari mulai tadi ya, dari mulai nol sampai dengan hari ini. Gitu. Nah itu mungkin yang sudah kita coba bangun, khususnya untuk bagaimana kita bisa menentukan keputusan tentang permasalahan etika yang kemudian timbul. Tetapi tentu saja permasalahan-permasalahan yang timbul juga tidak mulus ya, Ya. Selalu saja ada Nah, tantangan. Ya, berbagai macam tantangan. Yang pertama adalah tidak 100% karakteristik anak di kita baik. Ya.
Kemudian tingkat